Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah. Kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang senantiasa kita syukuri, karena kalau kita bersyukur Allah akan terus jaga nikmat itu. Berarti kalau kita bersyukur kita sudah bisa melaksanakan sholat subuh, insya Allah seterusnya kita bisa istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir, dan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mungkin singkat saja dan juga sedikit mengulas yang pernah saya sampaikan, terus menanggapi yang kemarin Pak RW sampaikan tentang kewajiban orang membayar hutang gitu. Kalau saya coba bahas dari sisi yang lain, artinya anjuran kita memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang. Sebagaimana saya pernah menyampaikan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, al-muslim ahul muslim. Seorang muslim dengan muslim lainnya itu bersaudara. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh menyerahkannya. Menyerahkan di sini dalam artian menyerahkan kepada musuh atau membiarkannya berada di dalam ancaman. Wa man kana fi hajati ahi kana Allahu fi hajatihi. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Wa man faraja am muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Nah, di sini poinnya. Jadi termasuk kita memberikan hutang itu salah satu alasannya kita memberi kemudahan kepada saudara kita, ya kan ya? Dengan kita memberi kemudahan kepada saudara kita, insya Allah kelak Allah akan memberi kemudahan kepada kita. Begitupun ketika kita melepaskan kesulitan saudara kita di sini bisa sampai kita membebaskan hutangnya. Yang paling tinggi itu membebaskan hutangnya. Maka Allah juga akan melepaskan kesulitan kita pada hari kiamat. Bisa membebaskan hutangnya, bisa juga dengan membebaskan sepenuhnya atau membebaskan sebagian, atau minimal menambah tenggang waktunya gitu. Insya Allah dengan kita memberi tenggang waktunya, maka kita akan mendapat keutamaan dari hadis ini, yaitu melepaskan kesulitan dari saudara muslim kita yang lain. Karena memang hutang itu ya wajib, kalau nggak dibayar itu wajib dilunasi. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa ada sebuah dosa, cara bertobat dari sebuah dosa gitu, yaitu dengan dosa kita kepada Allah, dengan dosa kita kepada manusia itu berbeda caranya. Bukan berbeda, cuma ada tambahannya gitu. Kalau berdosa kepada Allah kan kita pertama harus
menyesali bahwa kita telah melakukan dosa tersebut. Terus yang kedua, kita harus memutus, artinya memutus kemungkinan kita melakukan dosa tersebut. Yang ketiga adalah dengan berazam bahwa kita tidak akan mengulangi dosa tersebut sekalipun kita kadang masih lalai, artinya kita masih melakukan dosa tersebut, tapi dalam hati kita harus berazam semoga kelak kita benar-benar menghilangkan dosa ini. Nah, ada sebuah cara yang kita lakukan kembali ketika kita melakukan dosa kepada manusia, yaitu 3 cara yang tadi lalu ditambah cara, misal kita dosa dengan manusianya dengan menggibahi, maka kita kembali. Kalau gibah itu kan menceritakan kejelekan, berarti kebalikannya berarti kita menceritakan kebaikannya. Kalau dulu kita menceritakan menggibahi saudara kita di masjid ini, berarti di masjid ini kita harus menceritakan kembali kebaikannya dan juga harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, apabila dosanya itu berkaitan dengan hak saudara kita, maka kita wajib mengembalikan hak saudara kita. Bisa itu kita mengambil hak saudara kita dengan kita mencurinya, ya maka kita harus meminta maaf dan juga mengembalikan haknya. Walaupun sekecil apapun harus kita kembalikan. Begitupun dengan hutang, maka kita harus mengembalikan hutang saudara kita walaupun sekecil apapun. Dan biasanya kalau berhutang itu ahli waris kita harus tahu gitu. Jadi kita harus punya catatannya, supaya kelak ketika kita meninggal itu ahli waris kita tahu, oh ternyata kita mempunyai hutang sekian kepada si fulan, supaya dilunasi hutangnya gitu. Karena kalau hutang yang tidak dilunasi atau tidak dibayar atau tidak dibebaskan, maka kita akan menanggung akibatnya. Nah, akibatnya kemarin sudah dijelaskan oleh Pak RW ya, gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebetulnya cuma saya belum mempelajari lagi sebetulnya ketika kita memberikan hutang itu seperti kita sedang bersedekah kepada yang bersangkutan gitu. Jadi banyak sebetulnya, kalau mau disampaikan saya juga belum mengulas lebih jauh. Menghutangi seseorang itu banyak keutamaannya gitu. Seperti kita bersedekah, apalagi ketika misal sudah jatuh tempo ternyata nggak dibayar juga, kita ngasih keluasan waktu itu lebih utama lagi. Sedekahnya berkali-kali lipat lagi gitu. Bahkan dulu ada seorang salafus soleh, ketika menagih hutang terus orang yang ditagih itu bersembunyi gitu, lalu kembali menagih lagi, ketika ditagih masih tetap bersembunyi. Lalu ada seorang anak keluar dari rumahnya lalu mengatakan kepada anak itu, di mana si fulan? Lalu si anak itu menjawab, dia sedang bersembunyi. Lalu dipanggillah orang yang sedang bersembunyi itu untuk keluar. Lalu ketika keluar baru mengatakan bahwa saya tidak memiliki apa-apa untuk membayar hutang. Lalu orang yang menagih hutang ini mengatakan bahwa dulu saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang membebaskan hutang saudaranya yang kesulitan, maka Allah akan memberikan naungan di hari kiamat. Maka dengan itu hari ini saya bebaskan hutangmu gitu, kalau memang kamu benar-benar berada di dalam kesulitan. Karena kita tidak tahu ya, orang yang berhutang itu antara dia enggan membayar hutang, artinya dia sebetulnya mampu tapi tidak mau membayar hutang, ini beda. Tapi ada orang yang betul-betul tidak mampu untuk membayar hutang, artinya benar-benar ada di dalam fase kesulitan gitu. Dan kita sebagai orang yang menghutangi, ketika kita mengetahui keutamaan ini, maka ya lebih baik kita membebaskannya, atau yang tadi saya sampaikan minimal memberikan waktu tambahan gitu tuh. Yang tadinya sebulan lagi, oh jadi 2 bulan lagi gitu. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, singkat betul ya.
dan ini semoga bisa menjadi panduan kita menjalani hari-hari kita supaya hari-hari kita bisa dipandu dengan ilmu agar hari-hari kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Di akhir mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah jadikan segala aktivitas yang kita lakukan menjadi aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min azabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.